Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips mengembangkan channel bagi pemula. Umumnya, bagi pemula mengembangkan channel itu diibaratkan sedang berdiri di antara dua jurang. Kita berdiri di antara dua jurang, kita melihat di seberang sana ada semacam pin AdSense, semacam kesuksesan, semacam untuk memiliki penghasilan dari YouTube ini. Mungkin di sini ada beberapa cara, ada beberapa tips, mungkin bisa berbeda-beda. Cara yang akan diambil adalah kita harus membuat jembatan sebagai penghubung untuk menggapai, untuk menyeberangi jurang tersebut. Butuh usaha dan kerja keras, butuh akal, butuh tips dan triks, butuh mengintip-ngintip informasi dari YouTuber-YouTuber lain, terutama para YouTuber besar, YouTuber yang sekarang sudah sukses, yang sudah malang melintang bertahun-tahun di dunia per-YouTuban. Saat mereka berbicara tentang tag, hashtag, mungkin waktu itu di kolom pencarian YouTube, di search engine optimization YouTube masih sempit ya, masih sempit dan masih mudah dicari. Tapi waktu itu untuk nge-YouTube itu sedikit sulit karena handphone Android masih tergolong mahal, kuota mahal. Dan beberapa informasi mungkin waktu dulu orang-orang jarang membuka YouTube. Nah, saat ini apa yang tidak ada di YouTube? Semuanya tersedia. Mau konten ini, tutorial itu, cara ini, cara itu tersedia. Mungkin di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya hanya sebagai penyambung lidah dari YouTuber senior, mungkin ada sedikit tips dan hanya sedikit tambahan saja, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah alasan untuk teman-teman mengembangkan channel YouTube-nya. Yang pertama, seberapa pentingkah hashtag dan tag, hashtag dan kata kunci untuk menyusun SEO? Itu sah saja dan penting, karena mungkin ini bisa kita jadikan sebagai pondasi. Diibaratkan ketika kita membuat sebuah channel, merintis sebuah channel, kita akan membangun sebuah toko di mana kita akan menjual sebuah produk atau sebuah nilai yang ingin kita tawarkan kepada si pembeli. Maka untuk itu diperlukan sebuah channel, sebuah semacam rumah. Ibarat kita akan membuat toko. Di rumah tersebut kita akan membuat sebuah warung lah, istilahnya warung. Dan bagaimana kita membuat sebuah warung itu diperlukan fondasi yang kokoh. Nah, hashtag, kata kunci, dan search engine optimization atau metadata kita jadikan sebagai fondasi saja. Nah, di sini untuk membangun sebuah toko juga diperlukan alat-alat, bahan bangun, racikan bangunan, dan tukang yang profesional untuk bangunan tersebut kokoh. Diperlukan juga hiasan, semacam kita butuh promosi ya, butuh promosi untuk menawarkan suatu barang dan jasa, suatu produk yang akan kita tawarkan ke pembeli. Membutuhkan sebuah banner yang menarik, banner yang mencolok, banner yang menarik minat pembeli untuk mencoba dan mencicipi yang kita jual di sini, di toko kita ini. Channel diibaratkan sebagai rumah ataupun sebuah toko yang kita pakai untuk mempromosikan sebuah produk. Kemudian YouTuber pemula juga membutuhkan lebih dari satu handphone. Kebanyakan di sini YouTuber pemula menggunakan handphone, menggunakan HP. Yang saya lakukan dulu hanya memiliki satu handphone. Kita akan banyak sekali kendala, sangat banyak sekali hambatan dalam mengembangkan channel. Nah, mengapa kita harus mempunyai banyak handphone? Minimal kita harus memiliki 2-3 handphone. Kita memerlukan market untuk memasarkan produk apa yang akan kita jual, supaya bisa dilihat, intinya bisa dilihat dulu, menarik dulu, memperkenalkan dulu, istilahnya memperkenalkan dulu kepada halayak ramai. Halayak ramai ini dalam ruang lingkup
yang mempunyai tugas sebagai penonton. Banner dalam sebuah produk kita kategorikan sebagai thumbnail yang kita pampang untuk memunculkan di beberapa fitur rekomendasinya, fitur-fitur penting di YouTube. Misalnya rekomendasi video, fitur jelajah, dan fitur penelusuran. Ketiga ini adalah yang memfasilitasi kita. Nah, bagaimana caranya untuk memunculkan fitur-fitur tersebut supaya menempati thumbnail kita ini, banner produk kita ini bisa menempati ruang-ruang tersebut. Dibutuhkan banyak handphone untuk menerapkan tips dan triks yang akan kita lakukan. Yaitu tanpa mempunyai banyak handphone kita akan terkendala. Misalnya ketika saya merintis sebuah channel hanya menggunakan satu HP, tidak bergerak sama sekali, channel tidak berkembang, lambat berkembangnya karena mungkin saat ini pangsa pasar dalam kita menerapkan search engine optimization yang terdiri dari tag, hashtag, metadata, dan kata kunci itu semakin luas, jangkauannya semakin banyak karena dalam kita menawarkan sebuah produk, dalam kita berdagang pasti ada saingannya. Di situ adalah yang muncul di pencarian YouTube adalah saingan-saingan masing-masing channel, masing-masing kategori, masing-masing niche channelnya, masing-masing tema channel masing-masing itu adalah pesaing kita. Semua pesaing adalah mitra kita juga. Kita bisa berbagi informasi di sana, kita bisa ambil yang bermanfaatnya, dan yang tidak sesuai dengan kita jangan dipakai, yang sesuai kita oplos di sini. Apa yang dikatakan tips dan triks dengan menggunakan banyak HP itu sebagai sarana marketing kita, market untuk memperluas jaringan market. Minimal kita mempunyai sarana untuk beriklan secara gratis, mempromosikan secara gratis. Ada yang berkaitan dengan tips dan triks dengan menggunakan teknik upload video ini. Ada yang menentang dan ada yang memakai. Saya sudah mencoba ini dan ternyata setelah 1 bulan channel yang mati lambat laun bisa berkembang, minimal bisa lebih baik dari channel yang tidak berkembang. Channel yang tidak berkembang sama sekali stuck, jalan di tempat. Kemudian dengan memakai beberapa HP dengan trik upload video itu lambat laun merangkak, minimal ditonton sedikit lah, minimal itu sudah berusaha, itu sudah bisa membangkitkan channel yang tidak berkembang. Rata-rata channel yang berkembang sekalipun dimonetisasi prosesnya sangat lama, antara 1 tahun bahkan lebih, dan tidak menutup kemungkinan tanpa hal ini mungkin channel tidak akan berkembang, mati. Channel membuat si youtubernya, membuat si pedagangnya itu sedikit kehabisan cara dan kebanyakan bangkrut. Kalau berdagang bisa dikatakan bangkrut. Kemudian dengan cara ini pula lambat laun penonton, sistem rekomendasi, sistem fitur jelajah dan penelusuran juga meningkat. Boleh dilihat di sini datanya sedikit agak-agak lumayan. Hanya saja setelah muncul ini, setelah rekomendasinya meningkat, tidak sampai di situ. Kita harus berusaha dan meneliti lagi apa yang kurang dan perlu kita lihat dari daftar analitik bagaimana di bagian mana yang perlu kita kembangkan. Biasanya di sini saya mengembangkan video-video yang ratingnya meningkat. Di situ saya dari judul dan deskripsi video, dari jenis thumbnailnya saya kembangkan dari situ. Misalnya dalam 1 bulan ditonton sebanyak 2000 viewers, 2000 kali ditonton. Dari situlah saya mulai mengembangkan. Mungkin minat penontonnya di channel kita, minat penontonnya lebih fokus ke bagian itu yang kita bahas di bagian itu. Terus saja saya mengembangkan di bagian tersebut. Kemudian
Tidak serta-merta ketika rekomendasi meningkat, channel akan berkembang. Kita butuh, mempelajari lagi dari durasi tonton yang dihasilkan, CTR atau klik rasio tayang yang ditampilkan, seberapa besar minat penonton, kita bisa kembangkan dari situ. Kemudian, eee, setelah dari situ kita harus juga memahami minat dan, kemauan si penonton itu kita harus kenali juga. Kita harus lebih fokus kepada penonton, fokus kepada channel, dan fokus kepada, video apalagi yang akan kita buat selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Mungkin di sini banyak kekurangan, yang jelas di sini mungkin kita membuat perlu usaha keras membuat sebuah jembatan untuk menyeberangi antara 2 jurang. Para pemula biasanya, bisa dikatakan sulit sekali berkembang karena tidak mempunyai dukungan dari, lingkungan sekitarnya, tidak mendapat, support dari, sanak saudara, teman, dan famili-famili dan orang-orang terdekat sekitarnya, orang-orang sekitar lingkungannya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga menjadi info yang lebih info dasar untuk dikembangkan oleh, para pemula khususnya, para pemula umumnya, para pemula khususnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.